Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam untuk teman-teman dimanapun kalian berada. Eh, Hari ini Rabu ya, Rabu 24 Februari 2021. Eh, Masih dalam suasana working from home and working from office. Masih terus menunggu kestabilan dari pemerataan vaksin ya, seperti yang kita tahu. Kalau untuk pengajar dosen per hari ini saya dapat info dari Instagram Ditjen Dikti kalau vaksin untuk guru dan dosen sudah mulai didistribusikan per hari ini ya. Jadi I think it's a very good news for our education. Mudah-mudahan di bulan September nanti tahun ajaran 2001-2022 di bulan September, mudah-mudahan sekolah atau kampus sudah bisa tetap muka ya, karena vaksin mudah-mudahan terus berjalan sehingga garda terdepan dari pendidikan yaitu guru dan dosen akan mendapat kesempatan itu sendiri. Nah, hari ini saya akan diskusi sama salah seorang sahabat, teman baik yang belum lama juga saya kenal, tapi saya terkesan dengan kepribadian, lalu visi misi hidupnya, dan yang menarik adalah saat ini beliau mendedikasikan waktunya untuk bekerja dan berkarya untuk pemerintah dengan menjadi staf khusus dari Menteri Sekretaris Negara Prof. Pratikno. Nah, sambil menunggu kehadiran beliau, Mas Widya Priyahita. Nah, ini sepertinya sudah bersama, saya akan undang langsung Mas Widya. Buat teman-teman nanti yang mau Mas Widya atau ngobrol sama saya, boleh banget ya. Nanti kita akan undang gitu. Silahkan, please do. Assalamualaikum. Halo Mas, Assalamualaikum, selamat malam Mas. Apa suara saya jelas? halo. Halo, halo, Jelas halo. Mas, ini koneksi saya agak bersalah Oh, ya? nggak apa-apa. Yang penting suaranya jelas dan face-nya Mas Widya, bukan orang lain. Itu yang penting, Mas. Aduh, posisi lagi di mana nih, Mas Widya? Baik, teman-teman selamat datang, selamat bergabung bareng saya dan Mas Widya di Golden Hour. Sambil menunggu koneksinya stabil, sepertinya sudah. Mas sudah bisa terhubung, Mas? Sudah jelas kah? Ya, aman. Suara saya aman, mantap. Yang penting suaranya Mas jelas. By the way, lagi di Jakarta atau lagi di luar Jakarta nih Mas? Mungkin lagi di Saya Jogja. baru, saya di Surabaya Mas. Baru aja nyampe hotel, baru masuk kamar, sekitar 2 menit, jadi Wow, kayak cepet. terima Mas, kasih. Siap, semoga Ibu lekas sembuh Mas. Kita doakan dan semuanya lancar. Mas, thank you banget ya. malam ini udah spare waktu di sela-sela kesibukan dan di sela-sela berbagai kegiatan. Kita akan ngobrol santai, berbagi inspirasi, dan ini sepertinya juga banyak yang nungguin sesinya Mas Widya karena saya yakin akan dapat banyak insight gitu. By the way, gimana kabarnya Mas? Kita sesama COVID survivor. Iya betul ya, COVID survivor ya. Ya, alumni Wisma Atlet. Alumni Wisma Atlet. Tapi gimana? Kena long COVID nggak, Mas? Ada efek long COVID nih? Dapat nggak efek long COVID nih? Iya, iya, tapi nggak terlalu. Nggak terlalu. Hmm. Oke, baik. Mas, sebelum kita mulai, saya izin memperkenalkan Mas Widya dulu, walaupun sebagian besar sudah kenal, tapi ini bagian dari apa namanya intro dari diskusi kita. Nah, teman-teman, malam ini saya ngobrol dengan Mas Widya Priyahita. Ini sambil nyontek ya Mas ya, sambil dari LinkedIn. Jadi kalau kalau ada kesalahan, Siap, mohon dimaklumi. Beliau adalah siap. seorang peneliti, ya. Jadi kalau teman-teman lihat LinkedIn-nya Mas Widya, beliau ini seorang researcher di berbagai macam lembaga, silakan nanti bisa dilihat. Lalu saat ini yang tadi saya sempat bilang beliau bekerja untuk salah satu menteri di kabinet saat ini, yaitu Prof. Pratikno sebagai staf khusus Menteri Sekretaris Negara bidang transformasi kelembagaan dan SDM.
pas banget ngomongin SDM, ngomongin talenta, ngomongin anak muda. Nah, pokoknya malam ini kita akan ngobrol banyak tentang itu. Beliau lulusan dari University of the People, dari Master Business Administration, MBA. Lalu juga S1, S2 kalau nggak salah ini di LinkedIn-nya di Rusia ya, Mas ya? Di International Winter School on Political Analysis and Public Policy. And then continue to the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, untuk global public policy. Nah, jadi memang dari secara latar belakangnya beliau ini cocok hingga akhirnya ke pekerjaan yang sekarang. Mas Widya. Nah, Mas Widya ini kalau saya ngobrol sama Mas Widya, ini ngimbangin saya karena saya ini orangnya kan nggak bisa diam ya, berisik gitu. Nah, Mas Widya ini meredam gitu. Jadi sepertinya diskusinya bisa seimbang nih nanti nih teman-teman ya. Buat teman-teman nanti yang mau ikut ngobrol sama Mas Widya, boleh tanya. Sekitar 15 menit terakhir saya akan buka kesempatan untuk nanya dan diskusi dengan kita. Mas, kalau di LinkedIn, itu saya lihat Mas Widya tertarik ke future studies, Mas. Mungkin bisa awal obrolan ngomongin ini dulu. Kenapa sih tertarik ke future studies? Emang apa yang diperhatikan di sana? Oke, gini Mas, Future Studies itu bahasa Indonesianya studi tentang masa depan. Baik. Oke, studi ini itu berkembang tahun 90-an sampai sekarang ya. Jadi di berbagai negara udah mulai berkembang, sudah mulai banyak program sarjana, program pasca sarjana, spesifik Mas, jadi sarjana Future Studies gitu. Itu ada. Jadi S1, S2, S3 Future Studies itu ada. Oh, nah, awalnya studi ini berkembang di bawah Fakultas Teknik. Jadi tentang teknologi-teknologi masa depan tuh kayak apa sih? Misalkan kita sekarang mulai kenal ada apa ya, mobil yang bisa otomasi gitu ya, tanpa disetir dia bisa jalan sendiri. Ya itu karena imajinasi tentang teknologi masa depan. Jadi intinya studi masa depan tapi di bawah Fakultas Teknik. Jadi ilmu dasarnya adalah teknik. Kemudian selain di teknik ada juga di ilmu ekonomi, Mas. Jadi untuk melihat tren ekonomi ke depan seperti apa dan sebagainya. Nah, belakangan itu mulai muncul studi masa depan di bawah Fakultas Politik. Nah, setelah itu kemudian berkembang jadi studi multidisipliner. Nah, kenapa studi masa depan itu penting? Kita seringkali gagap, Mas, menghadapi perubahan. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi gitu. Kalau misalkan kita tahu lebih awal, kita bisa antisipasi dengan lebih baik, kita bisa mitigasi risikonya, optimalisasi peluang, sehingga kemudian ya tuh kita bisa maksimalkan itu ya peluang yang ada. Jadi meminimalisasi risiko, mengoptimalkan peluang. Intinya sih itu. Oke. Contoh Mas. Contoh silakan. Contoh gimana Mas? Contohnya gini, Uber misalkan. Kita dulu kenal Uber kan? Uber itu berkembang di Eropa kan sudah lama. Nah, cepat atau lambat, harusnya kita tahu akan masuk ke Indonesia, ya kan? Nah, kalau kita tahu kondisi seperti itu, harusnya kita bisa antisipasi dengan lebih baik. Kira-kira kebijakan apa yang tepat untuk kita kembangkan di Indonesia, sehingga pada saatnya tiba, itu kita nggak kemudian gagap, akhirnya jadi konflik yang nggak perlu gitu. Itu misalkan. Yang lain ya, misalkan saya studinya kebijakan. Ini contoh-contoh sederhana aja. Misalkan gini, kita punya data laju pertumbuhan lahan pemukiman. Oh, ternyata minus. Ternyata lahan pemukiman itu tidak tumbuh, tapi malah minus, semakin berkurang. Kan? Nah, terus kemudian kita juga tahu laju pertumbuhan kebutuhan lahan pemukiman. Jadi antara ketersediaan lahan dengan kebutuhan itu ternyata yang satu meningkat, yang satu menurun. Sehingga one day akan terjadi krisis. Terus dihitung tuh, oh ternyata krisis akan terjadi 5 tahun lagi. Misalkan 5 tahun lagi itu zero dan kemudian setelahnya akan mulai minus. Kalau kita tahu apa-apa yang akan terjadi ke depan, kita bisa antisipasi. Oke, gimana ya supaya kita tunda nih, nggak 5 tahun tapi bisa 7 tahun, bisa 10 tahun lagi. Atau bahkan krisis itu bisa kita hilangkan. Misalkan dari sekarang sudah mulai ada kebijakan untuk melarang pembangunan rumah yang non-vertikal. Sehingga ke depan misalnya rumah-rumah itu bentuknya vertikal gitu. Itu ya intinya adalah ketika kita bisa tahu apa yang akan terjadi ke depan, kita bisa antisipasi lebih baik. Berangkat dari sana Mas ketertarikannya.
Baik, ini menarik sekali ya. Seperti berarti manajemen resiko ya, Mas. Tidak hanya untuk bencana atau mitigasi bencana, tapi multidisipliner seperti yang tadi bilang ya, baik ekonomi, terutama. Berarti ini science based juga ya, Mas. Science based and technological based juga. Nah, berarti saya pikir kayak Mas Widya juga punya analisis yang cukup akurat. Bagaimana melihat ketika saat ini NASA berhasil drop dia punya robot di planet Mars, lalu Cina juga menyusul, India juga menyusul begitu. Jadi apa yang akan terjadi di masa depan itu juga sudah dilihat ya sebenarnya dengan para saintis di luar negeri. Baik, dan satu lagi Mas, mungkin saya tertarik nanya, bagaimana terkait dengan Indonesia sendiri? Dalam artian apakah memang kita bicara konteks anak muda. Anak mudanya cukup punya knowledge yang mumpuni untuk melihat atau memprediksi situasi ini ke depan, terutama kalau kita bicara di silabus pendidikan saat ini. Kalau menurut Mas Widya gimana? Karena juga bisa di-sharing ke pengalaman kuliah di Rusia, bagaimana sih dan apa yang bisa diperhatikan dari sana? Oke, kalau saya ngelihat pendapat pribadi ya, Ya. Lembaga pendidikan kita itu terlalu knowledge oriented. Jadi pelajar, mahasiswa itu terlampau dibebani dengan pengetahuan, Mas. Sedangkan pengetahuan itu penting tapi tidak cukup. Jadi knowledge itu penting tapi tidak cukup hanya dengan knowledge kita bisa survive. Jadi bayangan saya itu harusnya seimbang ya, ada knowledge, terus kemudian ada fundamental skill. Jadi saya menyebutnya fundamental skill, tidak menggunakan istilah soft skill, karena memang itu fundamental, Mas, itu esensial. Fundamental skill itu sebenarnya ada banyak. Misalkan World Economic Forum bilang ada 10 ya, kayak misalkan complex problem solving, communication skill, terus kemudian ada leadership, ada macam-macam lah yang semacam itu. Ya. Nah, masalahnya itu kita mahasiswa di 144 SKS yang kan semuanya orientasinya adalah membekali pengetahuan, Mas. Ya kan? Baik. Tapi misalnya gini. Cek. Halo Mas Widya, maaf terputus. Ya, baik, selamat malam teman-teman yang baru bergabung sambil menunggu koneksi kembali. Tadi sempat baik, tapi sepertinya seperti biasa, this is part of the show. Menarik ya, awal-awal kita udah bicara banyak tentang future studies gitu ya, lalu kita nanti bahas ke konteksnya yang lagi dibahas saat ini pendidikan gitu ya. Jadi stay tune di sini sambil menunggu Mas Widya kembali ya. Nggak apa-apa, buat teman-teman mungkin bisa absen di kolom chat dari mana aja, dan kalau mau bertanya boleh nanti disampaikan. Mas Widya, apa sudah bersama Mas? Apa sudah kembali? Sepertinya masih putus-putus di saya, masih muter-muter, tapi it's okay. Teman-teman selamat malam, sekali lagi kita lagi ngobrol sama Mas Widya Priyahita ya, namanya unik sekali, beliau ini seorang peneliti dan saat ini Mas sudah kembali? Yes. Gak apa-apa, ini part of the show Mas, part of the show. Monggo Mas, dilanjut Mas. Ya, jadi yang tadi saya sampaikan, lembaga pendidikan kita ya, itu terlalu knowledge heavy. Jadi hanya membekali pengetahuan. Itu penting tapi tidak cukup. Ada fundamental skill yang harus juga diasah gitu. Karena kampus, karena sekolah itu tidak cukup mengakomodasi kebutuhan tersebut, akhirnya pelajar, mahasiswa, yaitu harus kreatif mencari cara untuk memenuhi kebutuhannya itu gitu. Memenuhi kebutuhannya secara mandiri ya. Jadi kebutuhan untuk belajar lobby, negosiasi, network development, belajar tentang leadership, belajar tentang entrepreneurship. Entrepreneurship itu bukan hanya dibutuhkan untuk orang yang mau berwirausaha, jadi pengusaha atau bisnis ya, tapi sebagai karakter, Mas. Entrepreneurship, bayangan saya adalah karakter pandai melihat dan memanfaatkan peluang di tengah tantangan yang dia hadapi gitu. Dan itu dibutuhkan di profesi apapun. Seorang peneliti itu harus punya entrepreneurship, seorang dokter, seorang birokrat begitu. Karena poinnya adalah melihat peluang di tengah tantangannya. Jadi ketika dia ada masalah, tidak mengutuk, tidak mencari siapa yang salah, tapi mencari, misalnya begitu. Nah, sayangnya lembaga pendidikan kita kurang memberikan porsi yang besar untuk pengembangan fundamental skill. Nah,
Kalau bayangan saya begini, Mas. Tadi kan ditanya ya, Ya. kira-kira gimana sih harusnya? Kalau menurut saya, kita lingkup kecil aja, kuliah gitu ya. Kuliah itu bukan hanya knowledge sharing. Jadi bukan hanya sharing pengetahuan. Tapi di situ juga sebaiknya tujuannya ya, kalau bayangan saya itu ada tujuan menginspirasi. Misalkan begini, yang ngisi Mas Taufan dengan segudang pengalaman. Orang itu bakal terinspirasi, gimana ya caranya aku bisa seperti Mas Taufan, bahkan lebih hebat dari Mas Taufan. Terinspirasi. Betul. Jadi fungsi kelas itu juga harusnya inspiring ya, bukan hanya sharing knowledge gitu. Makanya orang-orang hebat perlu datang ke kelas, menginspirasi gitu, memotivasi dan sebagainya. Yang kedua memang pengembangan pengetahuan. Yang ketiga pengembangan skill, Mas. Jadi bukan hanya knowledge tapi juga skill ya, skill teknis. Misalkan kita tahu teori komunikasi, tapi tidak diajari tentang bagaimana berkomunikasi yang baik. Itu. Ya, betul. Prakteknya nggak diajarin. Lanjut, Mas, lanjut. Misalkan kita tahu teori manajemen, Mas. Tapi kita tidak dilatih untuk berorganisasi, misalkan, berkepanitiaan, mengelola proyek. Jadi akhirnya kita tahu. Oke, baik. Ya, kembali tertahan sinyalnya, tidak apa-apa maksudnya. Mas Widya tertahan di saya sinyal. Tapi nggak apa-apa. Nih menariknya apa yang disampaikan sama Mas Widya barusan langsung disambut dengan pertanyaan dari Intan Husna. Ya, Mas Widya, apakah kampus Merdeka itu berarti salah satu untuk pemenuhan future study? Nah, oke, nggak apa-apa. Ini terputus, nanti akan kembali lagi seperti biasa. This is part of the show juga. Beliau akan kembali karena tadi di awal juga sudah mention kalau sinyalnya sudah sedang kurang baik begitu ya. Tapi nggak apa-apa, saya akan invite beliau kembali buat teman-teman. Pertanyaan pertama sudah ditanya sama Intan. Silahkan Intan, nanti saya akan bahas bersama Mas Widya. Tapi setelah ini kita akan lanjut lagi sama Mas Widya untuk menjawab pertanyaan kamu juga ya. Apa-apa, ini sudah barusan saya accept lagi. Mudah-mudahan baik-baik saja. Oke, ya sudah kembali sepertinya. Wah, tada, nggak apa-apa Mas, kita nikmatin aja, nggak masalah. Mas ini tadi sambil nanya, mungkin sambil bisa dinarasikan juga ada pertanyaan tadi dari Intan. Berarti kalau kata Intan pertanyaannya seperti ini. Apakah kampus Merdeka itu berarti salah satu pemenuhan future study? Nah, berarti bisa dikatakan demikian nggak Mas? Silakan Mas. Iya, bisa. Tadi saya lanjutin sedikit, terus nanti nyambung ke Mbak Intan ya. Ya, jadi bayangan saya kuliah itu harusnya tidak hanya membekali pengetahuan, tapi juga di sana ada fungsi menginspirasi, membekali pengetahuan, melatih keterampilan, terus kemudian memberikan pengalaman, Mas, pengalaman ya. Betul banget. Kemudian Mas, membangun jaringan. Jadi lengkap tuh, harusnya 5-5-nya itu. Sekali. Terus gimana nih gitu? Kan para pengajar kita itu sebenarnya seorang akademisi yang kuatnya adalah di bidang pengetahuan, sedangkan kebutuhannya banyak. Tadi ada persoalan keterampilan dan sebagainya. Nah, mau nggak mau dosen itu tidak bisa mengelola kelas sendirian, Mas. Dia perlu berkolaborasi. Usul saya sih begitu ya, dosen mulai perlu berkolaborasi. Jadi dosen kuat di pengetahuan, tapi belum tentu kuat keterampilan praksis, belum tentu kuat di pengembangan jaringan dan sebagainya. Caranya ya libatkan orang yang kuat di bidang-bidang itu, terus yuk kita masuk kelas bareng gitu. Nah, saya kasih contoh, Mas. Saya bersama Pak Pratik ya, Pak Menteri, juga teman-teman, menginisiasi satu kuliah, Rumah Milenial juga join, namanya kuliah kewirausahaan sosial. Mantap. Ini kuliah inovatif ya. Jadi kuliah ini mencoba memenuhi semua fungsi kuliah yang tadi saya sebutkan. Kuliah ini, misalkan gini Mas, ini judulnya kan kuliah kewirausahaan sosial, ya kan? Betul. Nah, kami itu berkolaborasi dengan banyak lembaga. Satu lembaga itu menyelenggarakan satu kelas. Nah, total lembaga yang join untuk semester ini itu ada 26 lembaga, Mas. Jadi kalau mahasiswa join ke kelas ini, nanti dia bisa memilih satu dari 26 opsi kelas, Mas. Sesuai dengan minat dan potensinya. Misalkan gini, saya kepingin belajar kewirausahaan, tapi
bayangan saya soal kewirausahaan bukan soal startup gitu, soal toleransi sosial. Mereka bisa ngambil programnya Gus Durian. Saya pengen belajar tentang UMKM, ambil programnya Bukalapak, Blibli. Pengen belajar tentang kepemudaan, ambil Rumah Milenial. Pengen belajar tentang corporate, ambil Nutrifood, dan sebagainya. Belajar tentang startup, bisa ngambil programnya Gojek. Broadcasting, ada Radio Prambors, ada Narasi TV, dan sebagainya. Ternyata apa? Satu judul mata kuliah, itu ternyata bisa disajikan dalam 26 varian berbeda. Kontennya beda, substansinya beda, metodenya juga beda, Mas. Jadi ketika kolaborasi itu justru membuat pembelajaran di kampus itu semakin kaya gitu, Mas. Jadi yang belajar itu sebenarnya, halo? Ya, silakan, Mas. Saya mendengarkan dan menyimak, Mas. Wah, terputus lagi, tapi nggak apa-apa. Tadi Mas Widya sedang menjelaskan tentang program kewirausahaan UGM yang mana ini salah satu terobosan dalam dunia pendidikan, ibaratnya membuka lapak ya, lalu memberikan pilihan kepada mahasiswa ataupun khalayak umum untuk memilih mau belajar sama siapa. Dan di kuliah kewirausahaan sosial di batch kedua, tadi sudah disampaikan, ada 26 teman-teman institusi dan komunitas yang sudah terlibat. Nah, akan mulai kurang lebih di bulan-bulan ini ya, Mas ya? Gitu. Nah, ini nyambung lagi nih langsung. Sorry, Gak apa-apa, Mas. Gak apa-apa, gak masalah, Mas. Lanjut, Jadi, Mas. Yang tadi saya sampaikan ya, mahasiswa itu bisa memilih kelas sesuai minat dan potensinya. Tadi ya, ada Gus Durian, ada Gojek, Bukalapak, Rumah Milenial, dan sebagainya. Yang ingin saya sampaikan, ternyata satu judul mata kuliah itu bisa disajikan sangat variatif, Mas. Baik dari sisi konten, metodenya, begitu ya. Dan ketika background pengajarnya berbeda, itu juga pembawaannya itu berbeda, Mas. Dan itu menarik. Baik. Yang belajar di kuliah ini sebenarnya itu bukan hanya mahasiswanya, tapi juga para pengajar kampus secara umum. Oh, ternyata ada metode pengajaran begini toh. Oh, ternyata ada metode pengajaran begitu toh. Nah, memang diharapkan dengan adanya kuliah ini menginspirasi penyelenggara kuliah yang lain gitu. Untuk yuk kolaborasi, yuk berinovasi, begitu, Mas. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan, apakah mereka belajar? Betul. Jadi gini, kampus Merdeka itu maksudnya ya, supaya mahasiswa itu belajar secara merdeka. Tidak hanya dari dosennya, tapi juga bisa belajar dari siapapun. Belajar secara merdeka bukan, jadi gini, belajar memilih konten, belajar memilih metode, belajar memilih, merdeka maksudnya, merdeka memilih konten, merdeka memilih metode, merdeka memilih pengajar. Jadi itu sebenarnya, ketika bebas, diberikan kebebasan, hasilnya akan jauh lebih optimal. Intinya itu. Kalau ditanya apakah ini sesuai dengan kampus Merdeka, sesuai banget. Apakah ini sesuai dengan future studies? Yang dimaksud future tadi future ya, masa depan, studi tentang masa depan. Betul. Sebenarnya iya. Kalau kita coba googling gitu, cari informasi tentang future education itu sifatnya, Mas, itu tidak lagi formal, tidak terlalu formalistik. Setuju saya. Setuju. Tidak terlalu sistematik, formal, struktural, lebih mengembangkan kreativitas ketimbang pendisiplinan. Jadi diberikan kebebasan. Mahasiswa atau pelajar atau setiap orang didorong untuk self-learning, Mas, independent study. Apalagi sekarang sumber belajar itu sudah sangat kaya ya. Kita ada YouTube, ada Google, ada Instagram, di mana-mana ada sumber pengetahuan gitu. Justru kalau kemudian dibatasi, itu mahasiswa, pelajar malah menjadi terkungkung. Oke, nah Mas, ini tadi cerita lah kita di depan udah langsung ngobrol berat ya. Sementara mungkin banyak teman-teman yang pengen kenal sedikit lebih dekat dengan Mas Widya. Nah, Mas kan Mas ini awalnya seorang peneliti profesional, lalu masuk ke akademisi, ngambil kuliah dan lain-lain di luar negeri, and then you balik lagi ke Indonesia, bekerja untuk pemerintah dan lain-lain. Pasti banyak inspirasi yang dibawa di dalam perjalanan karir dari Mas Widya. So, what is your value, Mas? Dalam artian, nggak sembarangan orang loh dipilih sama menteri untuk mendampingi pekerjaan beliau sehari-hari. Jadi kalau perlu diketahui nih teman-teman nih, Mas Widya ini think tank-nya Prof. Pratikno untuk diskusi, untuk ngobrol, untuk kebijakan-kebijakan itu, dan he's still young gitu. Kalau dilihat dari umur gitu, sebenarnya banyak ya Mas ya di atas kita usianya, tapi akhirnya
Mas Widya yang dipilih oleh beliau, oleh negara untuk mendampingi kegiatan sehari-hari. Boleh tahu nggak sih Mas, value apa sih yang dibawa dan dijaga dalam bekerja dan berkarya? Ini lebih ke kasih inspirasi Mas buat teman-teman. Silakan Mas Widya. Oke. Sebelum bicara value, saya sempat nanya sebenarnya pada saat diberikan kepercayaan, Pak alasannya apa gitu. Iya. Karena ini amanah besar gitu ya. Betul. Beliau menyampaikan sebenarnya kenapa kemudian saya ditunjuk bukan karena saya mumpuni Mas. Tapi sebenarnya ya ada karakter yang beliau suka dan butuhkan. Jadi powerful agile learner, seorang pembelajar, begitu. Jadi di era yang ini ya, di era yang disrupsi, di era yang serba tidak jelas, ada istilah VUCA kan, volatile, uncertain, terus kemudian kompleks dan ambiguous. Segala sesuatunya itu tidak jelas, tidak terprediksi dan sebagainya. Yang bisa bertahan adalah yang agile. Agile itu maksudnya yang dinamis, yang fleksibel, yang haus untuk terus belajar begitu. Nah, sebenarnya kalau misalkan yang ditunjuk itu yang mumpuni satu hal, ketika kita geser ke hal yang lain itu biasanya sudah udah kesulitan karena biasanya orang spesifik, spesialis. Ada orang spesialis A begitu, diajak ngomong B mungkin gesernya agak sulit gitu. Geser kecil lagi, gesernya agak sulit lagi gitu. Nah, yang dibutuhkan kalau menurut beliau di era begini itu yang agile Mas. Yang haus untuk belajar, bisa belajar cepat, antusias, yang begitu. Dan sepertinya yang saya tangkap ya, beliau melihat itu Mas. Jadi sambung dengan yang sebelumnya Mas, sebenarnya fungsi sekolah itu apa sih? Kalau menurut saya bukan learning something Mas, tapi learn how to learn. Itu yang paling penting. Betul. Iya, betul. Bukan mempelajari sesuatu ya. Kenapa saya katakan bukan mempelajari sesuatu? Karena sesuatu itu mudah usang. Kita belajar sekarang tentang ekonomi agraria. Tahu-tahu 5 tahun lagi ganti ke ekonomi digital. Ekonomi digital nanti ganti lagi ke ekonomi entah apa, misalkan begitu. Terus kemudian kita belajar hukum. Dalam 3 tahun hukumnya berubah. Jadi sebenarnya bukan learning something, Mas. Tapi learn how to learn. Itu yang paling penting. Masuk ke konteks agile tadi berarti. Iya, betul. Makanya fundamental skill menjadi sangat penting ya, fundamental skill. Kenapa? Karena itu melekat, Mas. Jadi kalau kita belajar komunikasi di bidang apapun itu kepake. Kita belajar manajemen bidang apapun kepake. Complex problem solving, terus creative thinking, design thinking, itu kan kepake di bidang apapun. Itu kemudian lahir orang-orang seperti misalkan Pak Menkes kita, latar belakangnya nuklir, masuk ke bank, sekarang ngurusi kesehatan. Betul. Kenapa? Karena ilmunya itu bukan nuklir yang dibawa, ilmunya itu how to adapt ya, how to adapt quickly. Jadi bagaimana bisa adaptasi dengan cepat, belajar tentang logika, belajar tentang problem solving. Problem solving kan di semua bidang ada Mas. Gitu. Jadi learn how to learn. Saya mau cerita sedikit, Mas. Boleh. Saya dengar ceritanya, Kak. Silakan, Mas. Ya, saya mau cerita sedikit gini. Nah, mau cerita. Nih, ada intronya nih. Muter-muter nih, teman-teman. Nggak apa-apa. Ini part of the show. Selamat malam, makasih banyak. Ini udah kembali lagi. Wah, silakan, Mas. Silakan. How agile sih, misalkan tadi kan saya bilang ya, yuk jadi agile yuk gitu. Saya mau ngasih cerita saya sedikit aja ya Mas ya. Ya, mangga. Contoh. Oke, kita tunggu cerita dari Mas Widya, teman-teman. Nah, ini juga mungkin yang diceritakan sama Mas Widya ini relate sama satu pertanyaan sejuta umatnya fresh graduate. Ya, sering tanya kalau misalkan mahasiswa saya, Sir, saya mau kerja sesuai passion atau sesuai dengan kebutuhan. Ini mungkin terjawab nanti sama Mas Widya. Sambil muter-muter, ya mungkin masih terganggu dengan sinyal. Wah, Mas, hello. Apakah ada? Yes. Oke, nice. Welcome back. Lanjut lagi, Mas. Gak apa-apa kalau mati saya yang ngomong. Nah, masih terus muter-muter. Gak apa-apa, Mas Widya. Nah, teman-teman ini obrolannya makin seru ya.
kita nunggu satu cerita dari Mas Widya, cerita pribadi yang mungkin bisa ngasih inspirasi buat teman-teman semua. Oke, kita masih tunggu beliau. Ya. Sambil nunggu beliau, teman-teman boleh mungkin ngetik pertanyaan di kolom chat. Ada hal-hal yang mau ditanya terkait dengan maaf, mungkin pertanyaannya nggak ada di Google. Nah, coba teman-teman yang dengerin 17 orang ini, sambil Mas Widya kembali bersama kita, kasih pertanyaan ke Mas Widya yang jawabannya nggak ada di Google. Nah, nanti saya sambil lanjutin, teman-teman akan bisa tanya. Lanjut, Mas. Wah, mantap. Silakan. Ceritanya apa jadi? Ceritanya Oppo. Wah. Mas Widya, halo, halo, halo. Tes, tes, tes. Oke, nggak apa-apa. Ayo teman-teman, saya challenge. Coba kasih pertanyaan ke Mas Widya yang pertanyaannya jawabannya nggak ada di Google. Nah, ini yang menarik dari wisdom atau dari tacit knowledge-nya beliau. Nah, itu akan jadi jawaban buat pertanyaan teman-teman nanti ya. Jadi nggak apa-apa Mas, saya tuh Mas tenang aja Mas, santai aja Mas Widya. Saya menunggu kembalinya Mas Widya, walaupun berapa kali left, but it's okay. Balik lagi tadi ya, agility, perseverance, nggak boleh nyerah ya, harus tetap tenang. Dan ini saya sambil belajar gini. Ini ada sahabat saya Mas Mahir Bayasut ya, seorang calon gubernur masa depan. Waduh, Pak Mahir Bayasut, Pak Doktor ya, beli alat. Oh, Bapak lupa, ini Bapak yang kasih Pak. Bapak mungkin sudah terlalu senior, jadi lupa pernah ngasih topi ini ke saya ya. Mas Mahir Bayasut sahabat saya juga, seorang doktor di bidang CSR. Dan sahabatnya Mas Widya juga. Sekarang kita undang juga, undang lagi ya, Mas Widya. Semoga aman, Mas Widya. Saya invite lagi Mas, nggak masalah, karena saya lihat tipologi audiens kita malam ini sebagian besar mahasiswa ya. Jadi I think it's very relevant with your story, untuk ngasih banyak inspirasi ya. Sambil menunggu beliau menjemput, saya barusan sudah ini. Udah ada pertanyaan dari Mata Tui ya. Oke, menarik. Baik Master, pertanyaan akan saya sampaikan, tapi Mas Widya sudah bersama kita. Saya akan invite beliau lagi. Oke. Ya, mana nih? Apa-apa teman-teman, ini bagian dari show ya. Kalau dulu saya tuh awal-awal awal-awal kayak gini tuh panik ya. Wah, gimana nih gitu. Tapi ya sering berjalannya proses, ini akan teratasi ya. Oke. Apalagi kalau diskusinya lagi seru gitu ya. Tiba-tiba terputus. Saya tetap tunggu Mas Widya untuk kembali lagi bersama kita. Teman-teman masih nungguin. Nah, alhamdulillah. Yes. Waduh. Lanjut, Mas. Gak apa-apa. Rapopo. Kita menanti, Mas. Buktinya teman-teman masih setia mendengarkan. Lanjut, Mas. Ceritanya apa jadi? Ya. Tadi saya mau cerita, Mas, soal agile ya. Saya berangkat ke Rusia, itu niat saya itu studi tentang security, Mas. Oke. Jadi memilih Rusia itu kan udah unik ya. Iya, betul. Jadi ada sekitar 80 sampai 90.000 mahasiswa Indonesia yang sedang belajar aktif di luar negeri. Dari 90.000 itu rata-rata itu hanya sekitar 300 yang memilih Rusia, Mas. Wow. Jadi dari 90.000 itu hanya 300. Luar biasa. 20 ribuan ada di Australia, kemudian 17 ribuan ada di di Amerika. Nah, di Rusia itu hanya 300. Terus pada saat saya berangkat, studi apa ya gitu. Saya memilih studi security, Mas. Jadi Rusia itu terkenal dua hal. Satu komunis, yang kedua itu intelijen, Mas. Intelijen. Komunis sudah mati lah ya. Nah, yang masih kuat itu kalau kita dengar kata Rusia itu intelijen. Saya berangkat ke Rusia itu pengen belajar intelijen, Mas. Jadi di Rusia saya belajar soal intelijen. Security studies, belajar tentang perang, intelijen, militer, menarik sekali. Yang begitu-begitulah. Saya nulis tesis, judulnya The Role of Intelligence Services Within Policy Making Process in the Age of Information. Jadi peran intelijen di dunia informasi ini. Nah, kemudian saya bandingin intelijen Rusia, Cina, dan Amerika. Apa hubungannya dengan agile? Coba Mas,
3 tahun ya belajar tentang intelijen, pulang ke Indonesia, bayangan saya mungkin bisa join di Unhan atau di Kemenhan, betul. atau kalau nggak ngajar lah ya, ngajar di kampus cerita tentang dunia intelijen. Nah, Betul. ternyata apa? Ya namanya nasib ya. Saya diberi tawaran oleh Pak Pratikno untuk membantu beliau sebagai staf personal. Baik, oke, Nah, awalnya dari sana ya. mulai dari sana. Terus kemudian Pak Pratikno nanya, Widya kamu di Rusia belajar apa? Intelijen. Allahu Akbar. Jadi nggak kebayang loh. Itu Jauh. dunia yang jauh banget dari beliau. Iya, Begitu. iya. Nah, terus aduh, ekspektasiku rendah Widya ke kamu. Udahlah kita coba dulu. Nanti kalau nggak cocok nggak apa-apa ya. Daripada Oke, dirimu stres, frustasi dengan saya frustasi dengan kamu. Karena logika keamanan itu kan beda banget, Mas. Logika Betul. keamanan itu ya apa namanya sangat hierarkis. Beda lah, logika militer kan beda ya. Nah, terus kemudian di awal-awal, Mas, saya itu kan diminta untuk belajar sesuatu, memberikan update ke beliau. Belajar sesuatu, memberikan update ke beliau. Dan yang saya pelajari adalah tentang disrupsi, teknologi informasi, Baik. revolusi industri. Terus kemudian mulai masuk entrepreneurship. Terus kemudian sociopreneurship, startup, bisnis. Terus kemudian tentang pengembangan pendidikan tinggi. Yang something different, sangat berbeda, Mas. Wow. Terus kemudian apa? Jauh. Yang dimaksud dengan disuruh belajar itu bukan hanya itu ya, bukan hanya baca buku atau browsing, nonton film atau nonton YouTube, kuliah gitu ya. Tapi juga cara belajarnya beliau adalah saya diminta untuk ketemu siapa, ngobrol, ketemu siapa, ngobrol, ketemu siapa, ngobrol. Misalkan begini, Widya, aku pengen tahu konsep Shanghai Data Exchange. Coba kamu cari orang siapa yang paham, kamu belajar ke mereka. Datang. Widya, startup itu apa sih? Kenapa startup bisa sefenomenal itu? Kamu ngobrol dulu dengan founder Tokopedia, ngobrol dengan foundernya Ruang Guru, ketemu dan lain sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Terus kemudian setelah beberapa bulan, sekitar 4 bulan, beliau menyampaikan ke saya, aku tuh lupa loh kalau kamu tuh belajar intelijen. Oh, oke. Baik. Saking mungkin Mas Widya akhirnya bisa menyesuaikan gitu ya. Iya. Nice. Jadi beliau itu nggak menyangka bisa switching secepat itu, Mas. Jadi kadang-kadang itu nggak mudah ya. Kita belajar sangat serius dalam jangka waktu yang cukup panjang begitu tentang satu hal. Tahu-tahu kemudian kita mengesampingkan hal itu dan kemudian switch ke hal yang lain. Ya kan? Karena umumnya kita akan merasa, aduh, jadi sia-sia dong kayak gitu. Nah, waktu itu kalau saya sih mikirnya saya happy ya dikasih tantangan apa, disuruh ngapain. Wah, ini something new nih, apalagi nih. Gitu. Apalagi nih, terus ya udah apa namanya saya asik aja, enjoy dan sebagainya. Terus beliau merasa ini anak agile banget, fleksibel banget gitu. Baik, nggak picky ya, nggak picky, nggak hitungan kan kalau anak zaman sekarang tuh, oh sorry bukan bidang saya gitu ya, belum apa-apa udah belagu gitu ya. Jadi belajar apapun, Mas. Belajar apapun, iya betul. Lanjut Mas. Nah dari sana terus kemudian apa ya? Saya merasa bahwa spesialisasi itu penting, tapi itu bukan utama. Kita perlu menjadi punya keahlian khusus di satu bidang, tapi kemudian tidak membatasi diri, Mas. Ya. Background saya itu tetap politik. Tadi kan disebutkan juga S2 saya sebenarnya Global Public Policy, tapi kemudian spesifik belajar intelijen. Jadi identitas saya itu sebenarnya saya adalah seorang pembelajar policy, Mas. Tapi kemudian tidak membatasi diri. Saya belajar soal startup, belajar tentang finance, belajar tentang bisnis, belajar tentang lingkungan dan sebagainya. Dan alhamdulillah saya bersyukur sekali bisa dapat kesempatan bantu beliau ya. Karena memang peran beliau sebagai Menteri Sekretaris Negara itu memungkinkan untuk kemana-mana, Mas. Jadi beliau kan ya bicara tentang vaksin, bicara tentang tambang, bicara tentang apa. Sekretariat negara itu ibarat kalau di bandara itu seperti air traffic control. Jadi pesawat yang mau mendarat itu yang ngatur adalah ATC. Jadi betul. Yang mengontrol pesawat yang akan landing dan akan take off. Jadi bandaranya itu adalah presiden. Jadi berbagai urusan sebelum sampai ke presiden itu kan diolah dulu di sekretariat negara. Jadi akhirnya
memang kita dituntut untuk belajar banyak hal secara cepat, Mas. Begitu. Wow, ini menarik Dan, ya. Menarik, jadi Mas, kalau karena misalkan, monggo, Mas. ya sedikit Mas, sedikit ya. Mungkin nanti bisa dilanjut lagi karena when it comes into apa namanya satu pintu, berarti orang-orang yang ada di pintu tersebut adalah gatekeeper. Nah, kalau kita bicara gatekeeper, kan berarti harus belajar banyak hal, ya. Dan memang betul tadi profilingnya Mas Widya ternyata fit in dengan karakteristiknya dari Kementerian Sekretariat Negara. Dan ini juga jadi insight loh buat teman-teman yang dengerin dan akan dengerin rekaman ini ke depan bahwa ini bukti real bahwa kita nggak boleh nyaman di satu bidang dan harus membuka diri terhadap banyak bidang. Karena at the end of the day, ya banyak anak-anak muda yang fresh grade nanya gini, Mas, sering nanya ke saya, ikutin passion atau kebutuhan ya, gitu. Karena mereka terjebak dalam dikotomi atau mungkin pola pikir yang masa lalu, gitu. Nah, mungkin ini statement Mas Widya ini membantah semua apa yang menjadi asumsi teman-teman, gitu nanti. Nah, Mas, nyambung sedikit sebelum nanti Mas Widya menjelaskan lagi, kalau di Seknek itu berarti menjelaskan meliputi terkait dengan SDM ya. Nah, SDM, talenta dan kepemudaan. Nah, ini hubungannya sama bonus demografi, Mas. 174 juta usia produktif, zilenial, milenial dan post zilenials. Ditambah generasi Z jumlahnya 234 juta. Jadi detik ini Indonesia tuh rodanya tuh dalam kondisi sangat prima. Staminanya tuh luar biasa. Nah, mungkin abis ini Mas Widya bisa cerita banyak, Mas, tentang apa sih yang Mas Widya lihat dari fenomena bonus demografi Indonesia saat ini dan hubungannya dengan talenta yang dimiliki oleh Indonesia dan ke depan seperti apa proyeksinya. Silakan, Mas. Ya, jadi betul, Mas, di Setnek, bidang khusus saya itu adalah transformasi kelembagaan dan SDM. Jadi yang tadi saya bilang belajar banyak hal, itu pada saat saya sebagai staf personal beliau, bukan staf Setnek ya, staf personal. Baik. Nah, setelah sekitar 7 bulan, 8 bulan bantu beliau secara personal, kemudian saya diangkat menjadi staf khusus menteri. Akhirnya kemudian dari personal, sekarang melekatnya ke kementerian. Nah, bidangnya adalah transformasi kelembagaan dan SDM. Nah, kemudian tadi terkait bonus demografi dan sebagainya, Mas. Saya ingin mengaitkan ke future studies. Kalau kita baca kajian masa depan, Mas, coba nanti teman-teman ya, coba klik Megatrends gitu. Megatrends itu menarik sekali. Misalkan, kajian-kajian yang dilakukan oleh EY, PricewaterhouseCoopers atau McKinsey gitu. Megatrends dunia itu seperti apa sih? Bagaimana dunia di tahun 2025? Bagaimana dunia di tahun 2030? Jadi ketika kita tahu, kita bisa antisipasi dengan lebih baik. Tadi kan saya mengatakan itu ya. Nah, terkait bonus demografi ini, yang perlu kita tahu itu, Mas, misalkan info tentang future jobs. Oke, future jobs. Betul. Ternyata ke depan itu ada job loss and job gain. Ada banyak sekali jenis pekerjaan yang hilang, tapi di sisi yang lain ada banyak jenis pekerjaan yang muncul, Mas. Jadi ada yang loss, ada yang gain. Nah, kenapa loss dan gain? Ya karena ada perubahan ya. Misalkan begini, karena digitalisasi berkembang sangat pesat, otomasi berkembang sangat pesat, sehingga kerja-kerja yang teknis itu sudah digantikan oleh robot, oleh mesin, dan sebagainya. Sehingga kemudian pekerjaan itu hilang. Nah, akhirnya muncul pekerjaan baru. Misalkan, mungkin pengantar pos sudah tidak lagi ada. Sekretaris bisa jadi sudah tidak lagi ada. Sekarang kalau rapat, kita bisa pakai, salah satu, bisa pakai, saya lupa ya. Jadi ada yang merekam, terus kemudian langsung secara otomatis dia ngetik. Translate ke teks. Translate ke teks ya, Mas ya. Oke. Betul. Misalkan seperti itu ya. Terus kemudian pekerjaan-pekerjaan lain yang hilang, pekerjaan pertanian itu banyak yang bakal hilang. Dokter itu juga sebenarnya iya, ahli hukum itu juga iya, karena semuanya digantikan oleh mesin. Ada artificial intelligence, machine learning, dan sebagainya. Nah, kalau kita tahu, jenis pekerjaan apa yang bakal hilang gitu, jenis pekerjaan apa yang bakal, kita mulai tahu nih, kita jangan prepare skill yang menunjang pekerjaan yang bakal hilang, Mas. Tapi kita prepare skill yang menunjang pekerjaan yang bakal booming. Ada istilahnya, itu skill loss, skill gain, Mas. Future skill. Sebenarnya skill-skill apa sih yang dibutuhkan di masa depan gitu. Ternyata salah satu yang dominan adalah skill digital ya. Oke.
Misalkan skill digital. Digital tuh ada 3 hal yang paling utama. Yang pertama itu at least semua orang sebaiknya itu bisa menjadi smart digital user. Smart digital user, oke. Yang kedua, kalau dia mau mendalami, jadi digital spesialis. Jadi data scientist, jadi programmer, dan sebagainya. Yang ketiga, itu sebenarnya digital leader. Seorang pemimpin, dia tidak harus menjadi spesialis, tapi paham logika kerja digital. Sehingga dia bisa memanfaatkan digital itu ya, teknologi digital itu untuk mempermudah proses kerja yang dijalankannya. Jadi menurut saya ini kan peluang ya. Jadi gini sebenarnya, saya kurang pas melihat yang tadi Mas Taufan Bonus sampaikan demografi. itu sebagai bonus. Sebenarnya kalau saya melihatnya itu peluang demografi, Mas. Saya diingatkan peluang oleh demografi. Oke, baik. Betul. Baik. Kenapa peluang? Karena bonus itu tone-nya positif. Kalau peluang itu jadi ada 2 kemungkinan, Mas. Dia bisa menjadi berkah, bisa menjadi musibah. Betul. Peluang demografi ini akan menjadi berkah ketika angkatan kerjanya itu produktif. Jadi dia siap untuk kerja atau siap untuk berwirausaha sehingga produktif begitu. Tapi ketika angkatan kerjanya itu tidak siap berwirausaha dan dia tidak siap bekerja, maka yang akan terjadi adalah pengangguran, Mas. Dan itu menjadi musibah, menjadi beban pembangunan. Nah, sekarang seperti apa nih? Sebenarnya kita ada di titik tengah, Mas. Gitu. Kenapa? Karena salah satu tantangan yang paling besar itu adalah mismatch pendidikan. Jadi, ternyata apa yang dipersiapkan oleh lembaga pendidikan itu tidak match dengan dunia kerja. Yang tadi saya katakan. Dunia pendidikan itu menyiapkan talenta, itu menjadi sangat knowledge oriented gitu ya. Penguasaan knowledge-nya sangat baik. Setelah lulus, mereka masuk dunia kerja. Ternyata yang dibutuhkan dunia kerja itu tidak semata-mata knowledge, sehingga ada mismatch, Mas. Akhirnya apa? Tidak terserap ke dunia kerja. Satu, tidak terserap itu karena itu ya tadi, ternyata terlalu knowledge heavy. Yang kedua, jangan-jangan pengetahuan yang dipelajarinya itu tidak relevan dengan yang dibutuhkan gitu. Jadi yang paling penting itu kita tahu tren ke depannya seperti apa, terus kemudian menyesuaikan diri. Mungkin sampai di situ dulu, Mas. Nah, menarik, Mas. Saya izin nanti ke depan mengutip juga nih. Saya akan coba mengkonversi terminologi bonus ke peluang ya, karena mungkin sekaligus memperbaiki bagaimana kita mencerna angka yang sangat besar ini. Nah, kalau dari perspektifnya Mas Widya sendiri, kan kalau kita bicara peluang berarti ada opportunity, ya ada kesempatan, juga ada tantangan yang mau ini. Kalau dilihat dari kualitas, Mas, kualitas generasi terdidik dulu deh saat ini, karena kita bicara teman-teman yang punya kapasitas dan kapabilitas, mereka yang punya akses pendidikan yang baik dan kualitas pendidikan yang juga mumpuni. Tone-nya positif, kalau positif seberapa positif, kalaupun pesimis seberapa pesimis. Ini mungkin perspektif pribadinya Mas Widya ya, dalam melihat kualitas generasi Z kita yang saat ini sedang mengantri ke dunia kerja, yang ada di bangku kuliah, lalu teman-teman milenial yang saat ini ada di usia sangat produktif, yang sebentar lagi akan masuk ke fase usia 40-45, seperti kita misalkan milenial ujung gitu ya. Nah, gimana sih Mas kalau perspektif Mas Widya melihat dari perspektif kualitas, Mas? Silakan. Saya orang yang optimis, Mas. Nah, sama, jadi cocok. kalau ditanya, kalau ditanya kita lihat sisi positifnya ketimbang sisi negatifnya. Ya. Jadi gini, kenapa tuh, Mas? Kalau saya ngelihatnya itu sebenarnya kita semua itu punya potensi yang sangat besar. Tapi apakah potensi itu bisa termanfaatkan dengan baik atau enggak, itu ada banyak faktornya. Jadi, Mas, kalau menurut saya tidak melihat problemnya adalah tidak berkualitas, tapi mismatch. Mismatch itu nggak sambung. Betul, Mas. Jadi, misalkan nih ada orang pintar gitu ya, dia belajar A, yang dibutuhkan B. Ini bukan persoalan kualitas, Mas. Si A ini, si anak ini tuh pintar gitu. Tapi ternyata yang dipelajari itu tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Menarik. Nah, ini yang jadi problem. Yang jadi problem itu seperti itu. Misalkan begini deh, sekarang itu kan dunia digital ya. Ya. Coba, apa yang berkembang? Blockchain.
cryptocurrency, big data analytics, machine learning, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya gitu. Apakah hal-hal seperti itu sudah sangat mewarnai di lembaga pendidikan kita? Kan belum, Mas. Belum, betul. Misalkan saya mahasiswa nih, saya kalau mau belajar blockchain, belajar kemana ya? Nggak ada mata kuliah blockchain di kampus saya. Kalau saya mau ikut kursus kemana ya? Bingung kan, Mas? Nah, jadi ada hal yang dibutuhkan, tapi kemudian tidak saya pelajari, ada hal yang sudah tidak lagi relevan, tapi saya belajarnya sangat serius. Akhirnya apa? Ketika lulus, Mas, butuh waktu lagi untuk belajar lagi sesuai kebutuhan gitu. Jadi sayang. Betul. Ya, seakan-akan waktu belajar 4 tahun berkuliah itu tidak maksimal ya Mas ya. Dan ini apa ya, menjadi satu tantangan besar buat dunia pendidikan kita. Kalaupun misalkan kita bicara termin waktu, Mas Widya tuh yakin berapa tahun ke depan benar-benar kita punya mekanisme hulu hilir pendidikan yang memang bisa mewadahi besarnya kuantitas generasi muda kita sekarang. I believe it will takes a very long time. Tapi kalau dari prediksinya, ini kan cocok nih kan, Mas ini adalah futurist ya. Seberapa mampu Mas kita bisa mengejar ketertinggalan kita, Mas? Kalau dari perspektif Mas Widya. Saya kasih contoh yang lain ya Mas untuk menjawab itu. Silakan. Kita mengenal startup namanya Gojek, Mas. Betul kan? Betul. Itu nilai valuasinya jauh lebih tinggi daripada Garuda Indonesia. Ini mohon maaf ya, saya tidak bermaksud apa-apa ya. Ini hanya contoh saja. Lupakan soal mereknya. Atau saya katakan gini deh, ada startup yang nilai valuasinya itu, ini nggak bisa diedit soalnya. Ada startup. Nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa. Maaf ya. Jadi ada startup yang nilai valuasinya itu lebih tinggi dari perusahaan yang sudah bertahun-tahun membangun bisnisnya di Indonesia, ya kan? Perusahaan maskapai itu udah puluhan tahun, Mas. Nah, ternyata dalam waktu kurang dari 10 tahun, nilai valuasinya itu disalip oleh startup, Mas. Wow, ya kan? Betul. Sepakat. Nah, artinya apa? Oh, ternyata sekarang kemajuan itu tidak selalu step by step. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, ternyata perubahan itu, kemajuan itu ada yang sifatnya leapfrog, Mas. Lompat, Mas. Lompatan ya. Sifatnya quantum leap bahkan ya. Misalkan gini, loncatnya itu dari 1, 5, 100, 1000, 50.000, 1 juta gitu. Ya. Jadi kalau kita bicara optimis, saya optimis, Mas. Di titik apapun hari ini, asalkan kita menemukan strategi yang tepat. Jadi istilahnya ya Mas, saya sering menggunakan istilah yang sama dengan Pak Pratik. Saya belajar banyak dari beliau. Smart shortcut. Ada istilah smart shortcut. Oke, smart shortcut. Jadi, jalan pintas cerdas, Mas. Kalau misalkan kita bisa cepat, kenapa kita harus lambat ya? Jadi pasti ada jalan pintas terbaik gitu. Tercepat. Nah, izin Mas, sebelum nanti saya lupa. Teman-teman muda ini sering misinterpretasi ya antara cepat sama instan, Mas. Mungkin lebih apa sih bedanya instan sama cepat, Mas? Mungkin bisa karena kalau mindsetnya instan itu kan kadang-kadang skip proses sehingga ada proses pembelajaran yang hilang dari situ. Nah, tapi kalau cepat itu seperti apa sih, Mas? Mungkin bisa ada sedikit insight nggak dari Mas Widya? Orientasinya sebenarnya Mas, kalau menurut saya. Orientasinya. Yeah. Kalau instan itu biasanya motivasinya itu atau apa ya, latar belakangnya itu kemalasan, Mas. Gitu. True. Tapi kalau smart shortcut itu lebih ke efisiensi ya, efektivitas dan produktivitas. Jadi misalkan gini, kalau aku bisa menemukan jalan cepat, maka aku punya banyak waktu untuk melakukan hal yang lain gitu. Jadi biasanya orang yang cerdas gitu ya, itu bisa melakukan banyak hal dalam satu waktu, karena dia tahu celah-celahnya gitu. Tapi kalau orang yang instan, biasanya itu ya karena background karena latarnya itu adalah karena kemalasan, akhirnya tidak berkembang, Mas. Jadi yang kita lihat itu membedakan antara smart shortcut dengan instan itu seberapa produktif orang itu atau seberapa produktif organisasi. Kalau dia tidak produktif, itu artinya instan.
Tapi kalau kemudian dengan cepat tapi produktif itu ya artinya emang cerdas, Mas. Oke, ini Jadi apa menarik ya? Oke, antara saya kasih malas contoh. versus Saya cerdas. punya teman. Bisa. Contoh ya, Boleh. saya punya teman Ya. begini. Saya punya teman yang dia membangun bisnis kuliner, bikin restoran. Kamu mau bisnis apa? Bisnis kuliner. Oke. Yang kepikiran adalah bikin restoran. Oke. Ya. Untuk bikin restoran satu butuh waktu, Mas. Biasanya setahun sampai macam-macam. Terus kemudian setelah setahun bikin cabang 2, 3, butuh waktu yang sangat panjang. Terus kemudian kenapa sih waktunya panjang? Karena investasinya itu kan bentuknya fisik ya. Sewa tempat, kontrak, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada teman yang lain, Mas. Dia pelaku startup. Jadi startup itu ada 3 hal, Mas, karakternya. Satu, itu profitable. Yang kedua itu scalable. Yang ketiga itu repeatable. Nah, sebenarnya digital itu tidak masuk bagian dari karakter startup. Tapi sebenarnya dia adalah cara untuk scalable, Mas. Oke, ya. Baik. Jadi kalau membangun scale up ya. Jadi yang dia lakukan adalah dia juga bisnis kuliner, tapi kemudian membuat platform digital yang memfasilitasi kebutuhan para pebisnis kuliner. Saya sebut nggak apa-apa deh, ikut promosi. Namanya itu restoku.id. Nah, itu oke. Silakan restoku.id ya. Saya catat nih. Lanjut, Mas. Dia itu mengelola restoran sampai 20.000 restoran se-Indonesia saat ini. Apa seperti mirip-mirip Zomato, Mas? Bisa jadi begitu, Mas. Oke. Bisa jadi begitu. Jadi ini menurut saya cerdas, Mas. Karena dia profit, dia scalable ya, dan dia repeatable. Karena bisnis modelnya itu adalah langganan. Maksud saya, sama-sama bisnis kuliner, tapi ketika menemukan strategi yang cerdas, itu bisa hasilnya bisa sangat berbeda gitu. Misalkan kita kenal Ruang Guru, ya kan? Ada Mas Belva, ada Mas Iman. Kalau misalkan dulu cita-citanya ikut berkontribusi dalam dunia pendidikan itu membangun sekolah, ya mungkin kemudian untuk bisa punya banyak sekolah itu butuh waktu yang sangat lama. Tapi kemudian dengan membuat platform digital gitu, tidak perlu gedung, maka investasinya tidak perlu mahal dan sebagainya. Impact-nya bisa sangat besar. Sekarang kan berapa banyak yang pakai? Lebih dari 15 juta ya. Iya, betul. Itu kalau jadi sekolah, Mas, 15 juta itu sama dengan berapa sekolah tuh? Berapa impact-nya juga ya? Betul, UGM itu 50.000 mahasiswa. Kalau 15 juta itu berapa banyak kalinya untuk menampung. Betul. Tapi gini ya, saya tidak dengan segala hormat tidak berarti memandang rendah orang yang memilih jalur yang berbeda. Cuman maksud saya bangun restoran itu bagus, bangun sekolah itu luar biasa. Kalau tidak ada yang bangun sekolah, tidak ada yang bangun restoran juga akan bermasalah. Cuman jangan semua ke sana gitu. Ada yang main juga di cara-cara yang kreatif, Mas. Jadi disrupsi itu terjadi bukan hanya karena kemajuan teknologi, tapi juga revolusi di dunia manajemen. Yang tadi saya katakan itu adalah smart shortcut itu adalah bagian dari revolusi manajemen, Mas. Nah, itu hubungannya, Mas, berarti sama yang Mas Widya kerjain di transformasi kelembagaan ya. Kan bagaimana manajemen itu berubah ya, dari proses bagaimana planning, execute, and then evaluating, coordinating, itu semua berubah gitu. Nah, jadi mungkin bisa kasih sedikit nggak sih, Mas, insight what happening inside government at this moment, dalam artian proses transformasinya. Silakan, Mas. Oke. Misalkan gini, Mas, saya mau cerita yang saya kerjakan ya, beberapa ya. Ya, silakan. Ya, misalkan begini, salah satu, ini boleh nggak sih sebut nama lembaga? Boleh, bebas, Mas, bebas. Misalkan Google itu punya Google X. Google X itu Google Experiment. Ya. Itu semacam internal disruptor, Mas. Jadi sebelum satu lembaga didisrupt oleh pihak eksternal, dia bikin satu unit yang tugasnya itu mendisrupt organisasi itu gitu. Nah, ketika yang mendisrupt itu adalah unit yang ada di dalam, jadi kan dia bisa mengantisipasi nih. Gitu kan. Nah, sebenarnya internal disruptor itu fungsinya hampir sama dengan kayak innovation hub gitulah. Laboratorium inovasi di sebuah organisasi. Sekarang istilahnya bukan lagi innovation hub ya, yang terkenal itu innovation dojo. Jadi tempat inovasi itu diformulasi,
diupayakan, diwujudkan semacam itu. Nah, sebenarnya ide inovasi di Setnek itu sudah jalan sangat lama sejak Pak Pratikno dilantik. Kemudian ada inovasi-inovasi banyak sekali. Nah, belakangan saya ikut nganu Mas, ikut mendorong lahirnya Setnek X. Oh, jadi ada dilembagakan. Setnek X. Ya, dilembagakan. Jadi para staf itu didorong untuk berpikir inovatif. Berpikir inovatif itu gimana? Inovasi yang paling sederhana adalah bagaimana membuat pekerjaan jauh lebih efektif, efisien, dan produktif. Gitu. Pak Menteri itu punya keinginan staf itu happy, healthy, wealthy. Wah, jadi, happy, healthy, wealthy. Oke. Betul. Jadi menurut Pak Menteri ya, kalau bisa kerja dari luar Setnek, kenapa harus di Setnek? Itu bahkan sebelum pandemi. Kalau bisa pulang lebih awal, kenapa harus peluang lebih akhir gitu? Kalau misalkan kerjaan bisa dilakukan oleh mesin, kenapa harus kita lakukan? Yang penting targetnya tercapai. Jadi memang berpikir kreatif gitu loh Mas. Model bisnisnya diubah menjadi lebih efisien. Jadi energinya lebih kecil, tapi hasilnya lebih tinggi. Yang lain Mas, saya kasih contoh. Yang penting juga di era ini itulah kolaborasi ya. Tidak semata-mata kompetisi. Saya kasih contoh begini. Kalau misalkan selama ini di Setnek, misalkan ya, itu kan ada kebutuhan menyekolahkan dan melatih pegawai. Ya kan? Selama ini kecenderungan organisasi itu memenuhi kebutuhannya itu secara mandiri. Jadi kalaulah melatih, ya kita merancang kebutuhan pelatihannya apa saja, mengidentifikasi, membuat bahan pelatihannya, materi ajarnya, kemudian mengajarnya, mengevaluasinya. Kan begitu, Mas? Betul. Ya kan? Nah, dananya kan terbatas. Kayak misalkan setahun paling maksimal kita bisa ngelatih 400 orang. Terus kemudian jenis pelatihannya juga misalkan 5 orang. Ya kan? Nah, tapi sebenarnya kalau dengan kolaborasi, jangan-jangan kita bisa ngelatih ribuan orang. Betul. Dalam waktu yang sama. At the same time lagi, betul ya? At the same time. Betul. Caranya gimana? Misalkan gini, Mas. Saya nanya kan, pelatihan di Setnek itu ada apa aja? Ada pelatihan manajemen, kepemimpinan, ada pelatihan keprotokoleran presiden, ada pelatihan digital dan sebagainya. Terus kemudian saya bilang, kayaknya kita cukup menyelenggarakan hal-hal yang tidak tersedia di luar. Misalkan protokol presiden. Itu yang perlu kita selenggarakan. Kita bikin bahan aja, kayak kita ajar dan sebagainya. Karena kalau bukan ngajari sendiri, kan siapa yang mau ngajari? Betul. Kan nggak paham juga kan? Tapi Betul. kalau pelatihan kepemimpinan, manajemen kan sebenarnya kita bisa kerjasama dengan yang lain. Misalkan nih, kita kerjasama dengan Unilever, dengan BCA, dengan Mandiri, dengan BRI. Mereka kan punya corporate university ya. Dengan siapa gitu, misalkan, Pak, kami bisa nggak menitipkan 100 pegawai untuk dilatih di perusahaan Bapak, di corporate university Bapak gitu. Kalau misalkan kita punya 10 partner, masing-masing garap 100, udah 1.000 orang, Mas. Betul. Yang menarik, bukan hanya dari sisi kuantitas besar ya, tapi yang menarik adalah juga, kan Mas, yang didapat itu kan beda. Misalkan sama-sama pelatihan kepemimpinan, ketika yang menyelenggarakan Mandiri, dengan yang menyelenggarakan Gojek, dengan Unilever, itu pasti beda yang didapat. Ya kan? Dan ketika kembali ke Setnek begitu, pasti akan bawa insight yang berbeda dan akan memperkaya Setnek. Contoh yang lain, sekarang itu eranya digital, digital learning. Digital learning kan. Setnek bikin konten-konten pembelajaran digital. Misalkan, dalam setahun kita bisa menghasilkan berapa ya? Sekian ratus gitu. Itu udah hebat banget ya. Dalam setahun sekian ratus dengan dana yang tersedia dan sebagainya, itu udah banyak banget. Tapi kalau misalkan nih kita main silaturahmi gitu, main ke BI, BI juga punya ternyata, main ke Kemenq juga punya, main ke Telkom juga punya. Terus kita bikin kesepakatan, yuk kita saling berbagi akses. BI bisa mengakses konten kami bisa mengakses konten BI, dan sebagainya. Kalau kita bikin konsorsium ya, yang misalkan masing-masing lembaga mencetak 100, kalau ada 7 lembaga, otomatis dalam waktu itu langsung jadi 700, Mas, kontennya. Iya nggak sih? Betul. Jadi Setnek bisa mengakses yang lain, artinya total yang dimiliki sekarang langsung 700 konten. Nah, sebenarnya itu yang dimaksud dengan smart shortcut, bukan instan ya.
Nice. Ya, dapat Itu akhirnya smart contohnya. shortcut. Kalau kita belajar sendiri, mengupayakan sendiri, kita cuma bisa 100, itu udah maksimal, ya kan? Ternyata ketika kita jalan-jalan begitu, energinya kan sebenarnya energi untuk bangun jaringan, ngobrol, lobby, dan sebagainya. Ternyata kita bisa langsung dapat 700 loh, setara dengan 7 tahun bekerja, ya kan? Itu sebenarnya smart Wow. shortcut, Mas. Oke. Jadi Nah, dunia itu semakin cepat, semakin dinamis ya, semakin tidak jelas gitu, semakin kompetitif, maka kita dituntut untuk berpikir kreatif, agile, oke. fleksibel, yang begitu. Nah, Mas, ini saya sih pengennya ngobrol tuh 2 jam 3 jam sama Mas Widya, tapi Yes. Mas Widya harus istirahat, lalu juga saya pikir udah banyak banget yang kita dapat gitu. Tapi next time mungkin kita bisa lanjut lagi. And I only have another two last question. 2 pertanyaan ini mungkin saya gabung, bisa langsung disampaikan. Nah, Mas Widya ini yang pertama, tiga tapi sih pendek-pendek. Yang pertama, what is your big dream for Indonesia? Kedua, ngelihat Indonesia ke depan maunya seperti apa? Ketiga, pesan terbaik buat teman-teman yang saat ini lagi struggling, cari karir, bertahan dari pandemi, lagi pesimis, yang kesehatan mentalnya lagi berantakan gara-gara pandemi. What your motivation gitu ya, supaya mereka, oke, gue harus semangat gitu, karena Mas Widya nih ngomong seperti ini gitu. Monggo Mas, mungkin dari yang big dream, masa depan Indonesia, and then your wisdom. Nah, ini closing. Itu pertanyaan berat itu. Your big dream dulu deh, Mas. Your big dream dulu. Justru mikir ya, jawab ini jadi mikir ya. Padahal pertanyaannya tuh ringan banget. Big dream soal Indonesia ya, Mas ya? Iya, what is a big dream? Karena ngelihat dari dalam kan tahu realitanya seperti apa. Makanya saya tanya ini nih, gitu. Karena Mas Widya tahu nih, karena seperti apa gitu. Silakan, Mas. Iya, sebenarnya gini, Mas. Apa ya? Saya membayangkan kita itu bisa menjadi negara sebesar potensi yang kita miliki. Amin, amin, Gitu. insya Allah. Bahkan melampaui ya. Mudah-mudahan. Iya, jadi potensi negara kita itu sangat besar, namun potensi itu belum optimal. Ketika potensi itu bisa optimal sepenuhnya, sebenarnya kita akan menjadi negara yang besar. Jadi big dream saya, ini kok jadi pusing saya, Mas. maaf nih, nggak niat bikin pusing nih, tapi Iya, iya. Ya, saya pikir kan, Mas, apa namanya, one of the most superpower, kan ya, apa ya, bayangan saya itu Indonesia bisa menjadi negara superpower. amin, Gitu. insya Allah. Kita berharap itu bisa terjadi, Mas. Mas Mahir pun percaya, makanya dia mantengin sampai pagi, katanya dipantengin terus. Super power, Iya. betul. Iya, iya. Ya, jadi ya, Indonesia bisa menjadi negara superpower ya, dan potensinya itu sangat besar, potensinya sangat besar. Cina Amin. beberapa tahun yang lalu itu nggak ada apa-apanya. Terus kemudian kita ngelihat ada negara-negara superpower baru yang tahun-tahun sebelumnya itu tidak ada apa-apanya. Kita melihat ada perusahaan-perusahaan baru yang tahun-tahun sebelumnya itu tidak lahir, belum ada, tapi bisa gitu. Jadi asalkan ada turning point, Mas. Jadi ada titik balik begitu. Apapun kondisi Indonesia saat ini, itu selalu ada kesempatan untuk titik balik, asalkan kita ketemu strategi yang tepat, Mas. Pakat, Jadi Mas. ada contoh startup yang sangat hebat ya. Disrupsi itu luar biasa. Jadi posisi itu dengan cepat bakal berubah. Tesla beberapa tahun lalu itu masih di bawah Honda, di bawah Toyota, di bawah VW, tahu-tahu dia bisa melesat. Kenapa? Karena ada strategi yang sangat jenius ya, strategi yang sangat brilian dan eksekusi yang sangat brilian gitu. Jadi sebenarnya potensi kita itu sangat besar, tinggal strateginya pas, yang mengeksekusi pas, itu nanti suatu saat kita bisa jadi yang hebat. Mudah-mudahan kita ada umur untuk melihat itu semua terjadi, Mas. Amin, insya Allah. Kalau misalkan ini pesan, Mas, mungkin semangat untuk adik-adik kita nih yang kasihan ya. Majalah Time menyebut adik-adik kita nih yang kemarin baru lulus as a pandemic generation.
mereka punya mimpi besar untuk Indonesia, punya pilihan karir yang juga variatif, tiba-tiba boom dihajar pandemi. Nggak banyak juga dari mereka yang struggling ekonomi, kesehatan mentalnya dan lain-lain. Apa sih yang bisa Mas Widya sampaikan ke mereka supaya ya bisa bangkit lagi, bisa optimis dan bisa positif ke depannya? Silakan Mas. Yang closing statement. Golden message. Ya, kan saya gini Mas, hack the crisis. Let's see the crisis as an opportunity. Jadi saya tadi bolak-balik bilang ya, yang paling penting dari entrepreneurship itu bisa melihat peluang di tengah persoalan. Jadi pandemi ini itu adalah persoalan, tapi kita bisa melihat peluang-peluang di balik persoalan itu. Bahkan yang lebih hebat adalah ketika kita tidak melihat persoalan sebagai persoalan, tapi justru sebagai opportunity. Jadi misalkan Mas, pandemi ini membuat banyak sekali bisnis itu hancur. Tapi di sisi yang lain, pandemi juga membuat berbagai bisnis baru muncul, ya kan? Tadi saya bilang ada job loss, ada job gain. Nah, sebenarnya orang yang bisa survive itu yang dinamis, Mas. Jadi yang bisa switching dengan cepat, ya. Oke, bisnis kuliner itu kalau misalkan buka restoran itu bakal sulit. Yuk kita beralih ke digital, misalkan delivery. Oh, bisnis baju itu agak sulit. Yuk kita bisnis masker. Oh, bisnis parfum itu sulit. Yuk kita bisnis hand sanitizer dan sebagainya. Jadi memang harus agile, harus dinamis, harus fleksibel. Harus belajar, intinya itu sih Mas, persisten ya, itu yang akan membuat kita tahan. Jadi hack krisis, jadikan krisis ini, mari kita jadikan krisis ini sebagai momentum untuk leapfrog Mas, justru momentum untuk leapfrog. Ya, misalkan di dunia pendidikan, pandemi itu justru mempercepat proses transformasi digital di dunia pendidikan. Sekarang kita sudah terbiasa digital learning. Kantor-kantor juga begitu, mengupayakan transformasi digital demikian sulit, pandemi datang membawa berkah. Proses transformasi digital jadi jauh lebih cepat dan sebagainya. Yuk kita sama-sama manfaatkan krisis ini justru sebagai momentum untuk perubahan ya. Begitu, momentum perubahan, momentum kemajuan. Nah, momentum bagi teman-teman yang sekarang sedang sakit, apapun, termasuk misalkan sedang dalam proses penyembuhan COVID, mudah-mudahan lekas sembuh, tetap optimis, karena obat paling mujarab itu adalah sebenarnya optimisme ya. Benar, tetap optimis, insya Allah bisa sembuh, insya Allah kita bisa kontribusi. Dan buat, saya ingin, Mas, salam hormat kita semua ya, hormat betul ke garda depan, dalam kasus ini ya, penanganan COVID, para dokter, para perawat, tim Satgas, dan siapapun. Juga siapapun yang terkena dampak COVID, baik itu dampak ekonomi dan sebagainya, semoga situasi ini segera teratasi, kita bisa bangkit Mas, segera. Oke, bangkit dengan berbagai macam lompatan-lompatan ke depan. Mas, tahu nggak, sesi Mas Widya ini one of the very insightful session dari pertama kali Golden Hour tuh berdiri. So I thank you so much. Ya, alhamdulillah. Nggak, nih demi Tuhan saya nggak bohong, nggak lebay gitu ya. Tapi memang audiens teman-temannya. Iya, siap. Kapan-kapan gantian. Saya mau bikin Mas Taufan yang pusing. Aduh, saya nih harus belajar dulu sama Habib Mahir ya, baru nanti bisa pede diwawancara sama Mas Widya. Welcome, Mas. Thank you very much. Welcome, Mas. Salam buat keluarga, salam untuk anak-anak di rumah, salam buat teman-teman di kantor, dan yang paling kami ingin sampaikan, salam hormat buat Pak Menteri, Prof. Pratikno, dan yang penting Mas Widya bisa terus berkarya, tetap sehat, dan berjuang di pemerintah, dan kita sebagai sahabat selalu mendoakan, Mas. Jadi, matur nuwun sangat. Teman-teman yang udah menyimak, kapan-kapan kita belajar bareng lagi. Thank you so much. Terima kasih, Mas. Thank you, Mas. Hati-hati di Surabaya. Assalamualaikum. Selamat malam, Mas. Thank you, teman-teman.